Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Di video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan teman saya. Saya Kitabong dari Belawa. Pada saat ini sudah menunjukkan pukul apa? Pukul hampir jam 12 lah. Hampir jam 12, jam 11 lewat 43. Kita akan masuk di lokasi, oke? Oke. Sebelum kita masuk, kita oke. Assalamualaikum ya Subur. Sebelum kita lanjut, langkah baiknya kita kirimkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta dengan sahabatnya dan keluarganya. Fatihah. Bismillah. Kita kirimkan surah Al-Fatihah juga kepada saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillah. Oke, lanjut. Coba di sana. Sana ada rumah warga. Berarti di kuburan ini bisa dibilang tidak terlalu angker karena kenapa? Masih ada masyarakat yang tinggal di dekat sini. Depan. Dan kebanyakan juga orang yang mengatakan bahwa kalau kita pergi di kuburan kita tidak boleh duduk dengan alasan kenapa? Kita harus menghargai orang atau saudara-saudara kita yang sudah mati selayaknya kita menghargai dia pada saat dia masih hidup. Jadi kita meskipun saudara-saudara kita sudah mati, kita harus menghargai dia. Oke? Di pembahasan kali ini kita akan bahas sedikit masalah syaitan atau iblis, sejarah dia, kenapa bisa dikeluarkan dari surga, dan apa-apa saja permintaan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia keluar dari surga. Oke, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam, ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, disitulah diperintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat disuruh sujud, malaikat sujud. Semua alam semesta sujud kepada Nabi Adam kecuali satu makhluk, yaitu jin. Dia tidak mau sujud dengan alasan dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Dia diciptakan dari tanah, dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dia mulia menurut dirinya, mengatakan halaqtani min nar wa halaqtahu min turab. Saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Filosofinya kenapa dia atau iblis tidak mau sujud, kita bisa lihat api. Kasih colok. Api selalu berdiri, tidak pernah begini.
Jadi saya mengambil filosofinya seperti itu. Kenapa dia tidak mau tunduk, tidak mau sujud? Karena memang api sifatnya itu tidak mau di bawah, selalu menghadap ke atas. Nah, dari kejadian itu iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan, kalau kau tidak mau sujud, silahkan tinggalkan surga, silahkan keluar dari surga. Dan pada saat itu, dengan kurang ajarnya iblis, dia menerima perintah bahwa saya akan keluar, tapi saya ingin memohon beberapa permintaan. Di sini iblis tidak melihat bahwa siapa yang memerintahkan, tapi dia melihat apa yang diperintahkan. Sama halnya seumpamanya anak sekolah. Anak sekolah kalau dia disuruh membersihkan toilet atau selokan, kalau dia memandang selokannya, memandang WC-nya, pasti dia tidak mengerjakannya. Tapi kalau dia memandang siapa yang memerintahkan, urut aja. Wah, namun ini marwata pasti najama. Iblis tidak memandang seperti ini. Dia memandang siapa yang dia sujudi, tidak memandang siapa yang memerintahkan. Lantas pada saat itu iblis keluar dengan beberapa permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iblis memohon bahwa umurnya dipanjangkan kepada lampena umurna 5. Jadi tidak ada syaitan, tidak ada sejenis jin iblis yang mati. Karena kenapa? Permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umurnya panjang. Kemudian permintaan yang kedua, dia meminta bahwa izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam, agar nanti di dalam neraka ada yang saya temani. Karena kenapa? Gara-gara Adam saya keluar dari surga. Jadi permohonannya dikabulkan oleh Allah. Jadi syaitan, iblis, jin itu bebas menggoda umat manusia. Kemudian permohonannya juga, iblis diberikan kelebihan bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, tubuh manusia, seperti angin dan air yang selalu keluar masuk dalam tubuh kita. Dia bisa masuk jadi umpan-umpan. Jadi kapan-kapan kapanpun apabila kita lengah atau kita tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, semacam jin, setan, iblis bisa saja masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itulah sejarah singkat kenapa iblis dan semacamnya bisa keluar dari surga. Bisa keluar dari surga gara-gara apa? Kesombongannya. Dia sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam hanya karena dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Dan begini, mengenai godaan-godaan syaitan, struktur atau kadar ketakwaan manusia itu berbeda-beda. Begitupun cara syaitan untuk menggoda umat manusia atau anak cucu Adam itu juga bertingkat-tingkat. Kita mengambil perumpamaan ulama yang menggoda itu adalah pemimpin iblis. Anak sekolah umpamanya, kita sebagai anak sekolah yang menggoda juga anak sekolahan, di mana dia digoda untuk bermalas-malasan, untuk membantah perintah guru. Begitu juga dengan pejabatnya kita yang menggoda adalah pejabatnya iblis, pejabatnya setan. Disitulah dia dipengaruhi untuk membawa lari anggaran, korupsi anggaran dana desa. Nah begitulah. Jadi tingkatan untuk menggoda umat manusia itu sederajat dengan tingkatan takwa yang dimiliki manusia itu sendiri. Saya ingin bertanya terkait tadi saudara kakek Iqbal Usmana membahas mengenai iblis ya setan. Nah kan dan kita ketahui iblis itu kan sesuatu atau makhluk ya yang sifatnya secara non materi ya, artinya tidak kasat mata lah ya. Nah yang ingin saya tanyakan, saya mau bertanya nih ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan iblis itu non materi. Bagaimana caranya iblis itu kan bisa dilihat? Bagaimana caranya bisa dilihat iblis itu? Sedangkan dia kan non materi ya. Nah, seperti apa? Kalau menurut saya orang yang bisa melihat iblis itu atau semacam syaitan itu saya rasa dia memiliki semacam ilmu atau memiliki kelebihan apa yang tidak kita miliki. Karena kenapa banyak sekali seperti orang-orang yang kadar ketakwaannya tinggi, dia bisa berbicara atau berdialog dengan makhluk halus itu, kita sebutnya sebagai makhluk halus. Dan ada juga beberapa orang seperti orang-orang yang bisa kita lihat, orang-orang indigo, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Dan oke, cukup sekian video kali ini karena ada sedikit gerimis. Katanya kalau gerimis kekuatan dari setan atau iblis itu sangat kuat.
Sekian dari kami. Jangan lupa dukung channel kami, like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Dan kalau ingin merequest tempat-tempat horor selanjutnya bisa komen. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan datangi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.